Di era modern yang cepat ini, kemajuan teknologi telah merubah wajah dunia kerja secara drastis. Robot dan kecerdasan buatan kini menjadi bagian penting dalam operasional pabrik dan kantor, mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi. Di pabrik, robot mengambil alih pekerjaan yang berat, berulang, dan berisiko seperti merakit komponen elektronik, memindahkan barang berat mencetak barang. Dengan kemampuan bekerja non-stop tanpa lelah, robot membantu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keselamatan pekerja. Sementara itu, di dunia perkantoran, kecerdasan buatan mempermudah pekerjaan yang bersifat administratif dan analisis data. Kecerdasan buatan dapat menyortir dokumen, mengatur jadwal, menganalisis laporan keuangan, bahkan memberikan prediksi tren bisnis berdasarkan data besar secara otomatis. Di suatu pagi yang terasa biasa, layar-layar di gedung perkantoran menyala serempak, bukan untuk rapat, melainkan pengumuman. Optimalisasi tenaga kerja berbasis robotik. Kata-kata itu terdengar dingin, seperti logam yang baru dipoles. Sejak hari itu dunia kerja berubah arah, posisi manusia mulai digeser oleh robot. Robot datang tanpa lelah dan tanpa keluh. Mereka menghitung lebih cepat, mengangkat lebih kuat, dan bekerja lebih lama. Di pabrik, lengan-lengan mekanik menari dengan presisi. Di kantor, sistem cerdas menyusun laporan sebelum kopi manusia mendingin. Produktivitas melonjak, biaya menurun, grafik naik, semua tampak sempurna di atas kertas. Namun di balik efisiensi itu ada kursi-kursi yang kosong. Manusia yang dulu mengisi ruang kerja kini berdiri di ambang pintu, membawa kotak berisi kenangan, kartu identitas, foto keluarga, dan keyakinan bahwa kerja adalah bagian dari jati diri. Pertanyaan pun muncul. Jika mesin mengambil peran kita, siapa kita selanjutnya? Melansir berbagai sumber, pada tahun 2025, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dilaporkan mencapai tingkat yang sangat tinggi di berbagai negara dunia. Salah satu penyebab utama terjadinya PHK massal ini adalah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan otomatisasi. Banyak perusahaan memilih menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem digital dan mesin pintar, dan dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga mendorong perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Kenaikan biaya operasional, penurunan permintaan pasar, terpaksa mengurangi jumlah karyawan. Digitalisasi kerja juga menyebabkan beberapa posisi dianggap tidak lagi relevan. PHK massal ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pekerja kehilangan sumber penghasilan dan harus menghadapi tantangan untuk mencari pekerjaan baru di tengah persaingan yang semakin sulit. Jadi gini ya, kita hidup di tengah dunia yang bergerak sangat cepat. Teknologi berkembang, peluang terbuka lebar, tapi tuntutan juga semakin tinggi. Kita dituntut oleh calon mertua untuk produktif, sukses di usia muda, dan tidak boleh kalah saing. Di tengah tekanan itu, satu nasihat lama klasik masih sering terdengar. Kerja keraslah, nanti hasil akan mengikuti. Kerja keras menjadi nilai yang ditanamkan sejak kecil. Bangun pagi, belajar giat, patuh pada aturan, dan tidak banyak mengeluh. Nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kunci keberhasilan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, banyak anak muda mulai mempertanyakan relevansi kerja keras dalam dunia modern yang serba efisien. Pertanyaan pun muncul, apakah kerja keras saja cukup, atau justru dibutuhkan cara baru dalam bekerja, yaitu kerja cerdas? Dari sinilah perdebatan antara kerja keras dan kerja cerdas menjadi topik yang dekat dengan kehidupan anak muda masa kini. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi seiring dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja akibat otomatisasi, digitalisasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Situasi ini mendorong sebagian tenaga kerja untuk mencari alternatif pekerjaan di sektor lain, salah satunya industri kreatif. Industri kreatif menjadi pilihan karena menawarkan peluang kerja yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan. Bidang seperti desain grafis, penulisan konten, fotografi, videografi, musik digital, dan pengelolaan media sosial dapat dikerjakan secara mandiri maupun freelance. Dengan memanfaatkan teknologi, seseorang yang terdampak PHK dapat mengembangkan keterampilan kreatifnya dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan karya atau jasanya. Peralihan ke industri kreatif menunjukkan pentingnya kerja cerdas dan kemampuan beradaptasi. Dengan menguasai keterampilan digital dan memanfaatkan teknologi, individu dapat menciptakan peluang kerja baru tanpa bergantung sepenuhnya pada perusahaan besar.
Industri kreatif tidak hanya menjadi solusi sementara setelah PHK, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan apabila dikelola dengan baik dan inovatif. Sekian, terima kasih, jangan lupa bersyukur dan bersubscribe.